Oke teman-teman, saya mau share dulu ya, apa aja syarat kita untuk pindah mobilisasi. Jadi setiap kondo pastinya atau apartemen itu punya aturan masing-masing, tapi secara prinsip sama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ori. Bagaimana teman-teman yang baru join channel saya ini ya, mungkin belum kenal dengan saya, teman-teman bisa lihat juga di video saya lainnya saya, tapi saya akan share sedikit. Saya Ibu Ori, saya sebagai ekspatriat di salah satu perusahaan minyak di Kuala Lumpur, Malaysia. Di samping sebagai karyawan di perusahaan peminyakan, saya juga sebagai Korea Hand Therapy Akupunkturis, pakar akupunkturis untuk Korea Hand Therapy. Nah, saya juga punya klinik di di Jakarta, Rumah Sehat Oris namanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya selanjutnya. Di samping itu saya juga sebagai business owner dan juga sebagai entrepreneurship lah intinya gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, saya sudah berkecimpung di perminyakan di perusahaan oil and gas itu sudah 20 tahun lebih pengalaman saya, khususnya di project management ya, specifically di finance scheduling. Hari ini saya terakhir di kondo saya ini ya. Kebetulan kondo saya ini itu kalau teman-teman lihat di belakang saya itu adalah Twin Tower-nya ya teman-teman ya. Ini adalah hari terakhir saya di kondo ini. Saya akan pindah ke kondo lain ya. Kebetulan nggak jauh dari sini sih, kurang lebih kalau naik mobil tuh sekitar 10 menit teman-teman ya. Jadi kebetulan ownernya ingin menggunakan kondonya ini untuk kakaknya yang baru atau adiknya yang baru merit. Jadi ya terpaksa lah kita pindah lagi setelah 7 atau 8 bulan di kondo ini. Ya sebelumnya saya di kondo saya itu di dekat sekolah anak saya, karena anak saya sudah masuk pre-university, jadi terlalu jauh, jadi kita pindah ke sini. Dan kebetulan dekat juga dengan saya punya kantor ya di Tower 3. Oke teman-teman, hari ini topik kita ya. Hari ini saya mau share kepada teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman klik subscribe ya di YouTube channel saya ini, dan klik juga notification-nya. Jadi loncengnya itu gambar lonceng ya teman-teman ya. Kalau dari sebelah saya sebelah kiri sini ya, notification-nya sebelah sini, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Terus teman-teman boleh komen di bawah itu kalau mau di-share oleh saya ya. Nanti saya akan saya pertimbangkan untuk share tersebut. Seperti teman saya hari pagi ini, dia minta Ori tolong dong di-share bisnis apa dilakukan sebagai ibu rumah tangga yang bisa dilakukan antar negara ya. Nanti saya akan share. Jadi teman-teman supaya nggak kehilangan supaya nggak miss informasi atau kehilangan informasi dari saya, jangan lupa diklik loncengnya ya. Yang gambar lonceng itu diklik jadi sebagai notification. Jadi setiap apapun saya upload video, teman-teman sudah dapat notification-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan share juga tips and trick bagaimana kerja di luar negeri. Terus kira-kira seperti apa CV-CV yang biasanya orang-orang lihat gitu ya, headhunter lihat. Terus kemana aja itu kita bisa informasinya di mana aja kita bisa dapat mengenai informasi pekerjaan, khususnya di oil and gas ya teman-teman ya, karena bidang saya di situ soalnya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, hari ini saya mau share ke teman-teman ya tentang salah satu challenging menjadi expat ya, yaitu adalah kalau kita pindah-pindah kondo. Nah, jadi kebetulan saya biasanya jarang pindah-pindah kondo ya. Cuman ini dalam waktu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya, hampir 6 tahun lah. 13 tahun ya, saya masuk kan 2012 awal pertama kali masuk ya sebagai ekspatriat di salah satu perusahaan minyak di Malaysia. Nah, itu saya stay 6 tahun lama gitu ya. Tapi in total dalam 13 tahun dengan saya pulang pergi juga, itu saya besok ini kondo kelima saya pindah teman-teman ya. Nah, jadi juga bukan maunya saya, cuman karena memang keadaan ya. Nah, terus yang berikutnya juga dulu pindah karena anak saya pas masuk ke sini masuk kembali lagi grade 9. Jadi kita waktu itu 6 tahun di Malaysia. Lepas itu kita balik ke Jakarta karena saya udah nggak bekerja di sini. Cuman suami saya masih di sini sampai 2018. Jadi saya bolak-balik waktu 2016 ke 2018. Lalu 2019 saya pindahkan lagi anak saya sekolah ke sini.
Jadi sebenarnya intinya saya sebenarnya bolak-balik ke Malaysia dalam kurun waktu 13 tahun ya, dari 2012 sampai sekarang. Nah, jadi saya di 2000 ketika kita masuk kembali di 2000, anak saya masuk kembali 2019, kita tinggal di daerah dekat dia punya sekolah juga. Itu selama 1,5 tahun. Lepas itu berikutnya karena pandemik ya, lockdown, jadi kita balik ke Indonesia. Terus kemudian masuk kembali lagi di 2000 tahun lalu ya, di 2012 ya, 2022 ya. Terus masuk 2022 masuk kondo lagi yang lain. Lepas itu kemudian saya pindah ke sini. Tadinya saya pikir ini terakhir, kondo terakhir yang keempat ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, nggak apa-apa, saya pindah lagi. Nah, jadi ini saya mau share ke teman-teman bagaimana kita sebagai ekspat itu harus benar-benar harus mandiri ya teman-teman ya, dan juga harus bisa berkoordinasi dalam segala pihak. Nah, contohnya gini, kenapa saya share tentang mobilisation ini, karena penting ya. Ini teman-teman bisa lihat barang-barang saya. Nah, inilah barang-barang yang sudah dari jemuran yang sudah saya assemble ya, saya bongkar. Kemudian rak juga saya bongkar. Nah, ini adalah barang-barang kita. Sebenarnya sih nggak banyak ya teman-teman, karena saya fully furnished basically, tapi ternyata kalau dikumpul jadi banyak ya. Udah gitu kecil-kecil. Nah, ini juga sudah kosong ya, kamar saya udah kosong ya, tinggal sedikit lagi tuh saya mau kerja sebentar pagi ini. Kemudian ini juga sudah pada kosong. Ini dapur juga udah bersih ya, saya tinggalkan sedikit karena mungkin saya hari Jumat akan kesini lagi karena kita harus cleaning sebelum kita handover kunci. Sebenarnya masih minggu depan ya teman-teman ya. Nah, ini juga udah kosong kamarnya ya, jadi udah bersih semuanya. Nah, jadi sekarang saya lagi sedang menunggu penjemputan dari salah satu teman saya. Oke, jelas info untuk situasi saya mobilisasi di sini ya. Saya akan share ke teman-teman apa saja sih bagaimana yang harus kita persiapkan ketika kita mobilisasi, karena tidak sama ketika kita di Jakarta misalnya, kita pindah itu bisa pindah aja kapanpun. Tapi kalau di apartemen saya rasa juga punya aturan ya, tapi saya kurang tahu kalau di Jakarta ya, karena saya tinggalnya bukan di apartemen. Tapi kalau kita di luar negeri ya, itu ada aturannya, khususnya di Malaysia ya. Saya dulu pernah tinggal di Jerman waktu saya sekolah, cuman aturannya yang saya ingat tuh, karena juga barang kita nggak banyak ya waktu zaman sekolah. Jadi intinya kalau kita keluar dari kondo itu atau asrama gitu ya, boarding school itu, kita harus cat ulang, kita harus bersihin gitu, dicat lagi, kalau enggak kita kena tegur gitu ya. Oke teman-teman, saya mau share dulu ya apa aja syarat kita untuk pindah mobilisasi. Jadi setiap kondo pastinya atau apartemen itu punya aturan masing-masing, tapi secara prinsip sama ya. Jadi ketika katakanlah kita panggil mover untuk membantu kita perpindahan gitu ya, kemudian kita dikenakan itu biaya ketika mover itu masuk ke dalam area kita punya kondo. Nah, itu biayanya itu lain-lain teman-teman ya, tergantung policy daripada building management si kondo tersebut. Nah, misalnya di kondo saya sebelumnya itu kalau kita masuk panggil mover, kita harus lapor mereka, isi form dulu ya, terus kita bayar sekitar Rp200 waktu itu yang di kondo lama ya, Rp200. Kemudian nanti kita sebutin juga itu movernya kapan datang segala macam. Lepas itu dia datang, dia ambil barang kita. Ketika movernya keluar, truknya keluar, nah uang kita bisa langsung kita minta dikembalikan. Tapi ada juga kondo yang lebih mahal dari itu teman-teman ya, dan gitu mereka kalau misalkan teman-teman nggak pakai mover itu sebenarnya, atau nggak pakai, maksudnya mover tuh di sini adalah perusahaan yang khusus untuk pindahan lah gitu ya, kan ada misalnya macam-macam ya, ada Lalamove atau apalah macam-macam. Nah, kalau misalkan kalian pakai itu baru dia dikenakan charge, tapi kalau misalkan kalian pakai mobil pribadi itu nggak kena bayar. Cuman masalahnya kalau kita pindahnya itu misalnya bawa barang-barang furniture, mau pakai mover mau nggak pakai mover tetap aja kita memang harus isi form dan juga bayar ya teman-teman ya.
dan itu biasanya kan kalau bawa furniture nggak mungkin pakai mobil pribadi ya, pastinya pakai mover karena kan besar-besar. Nah jadi untuk kasus saya hari ini karena saya nggak ada furniture, maksudnya yang besar-besar gitu, jadi dan saya juga menggunakan mobil kawan saya, jadi saya tidak perlu bayar. Cuman kalau saya pakai mover, setiap kondo tuh aturan lain-lain yang seperti saya bilang tadi, itu saya harus bayar sekitar Rp500 dan itu uangnya akan dikembalikan setelah 2 bulan. Kenapa? Karena mungkin mereka punya polisi tersendiri ya, saya nggak paham. Nah, supaya saya tidak bayar 500 itu, jadi saya minta tolong kawan saya tetap bayar lah secara profesional. Tapi setidaknya saya berhemat yang Rp500 tadi itu teman-teman ya. Masalahnya concern saya adalah bukan uangnya juga, tapi di samping itu lama banget baliknya gitu ya. Jadi nanti saya takut lupa dan juga banyak urusan gitu ya, dan juga dimasukkan juga bisa kita pakai untuk hal yang lain ya teman-teman. Nah jadi penting sekali buat teman-teman itu ketika akan mobilisasi itu memastikan apa saja koordinasinya kepada movernya dan juga kepada owner yang baru. Nah seperti saya sekarang, owner baru saya insya Allah akan menunggu di kondo yang baru itu. Mereka akan stay sebelum jam 10 dia bilang. Dan yang kedua juga dalam mencari kondo ya, nanti saya akan share di video saya selanjutnya bagaimana sih mencari kondo. Ada nggak sih kondo yang nggak pakai deposit ya? Ternyata ada teman-teman di Kuala Lumpur. Saya juga baru tahu setelah saya stay 10 tahunan, 11 tahun, baru tahu sekarang ya, sejak tahun lalu ya. Ya karena keadaan karena keadaan tidak seperti dulu lagi, jadi mau nggak mau namanya emak-emak kita cari bagaimana yang efisien ya, yang bisa berhemat ya kan teman-teman ya. Nanti akan saya share di video saya selanjutnya. Ternyata bisa loh kita kondo tanpa harus bayar deposit 2,5 bulan. Karena di luar negeri itu biasanya ya, di Singapura juga sama, adik saya di sana juga kemarin saya ke sana visit beliau dan juga membantu dia cari kondo juga. Itu sama, mereka meminta deposit ya. Di Jakarta juga sama, tapi tidak sebesar di luar negeri ya teman-teman. Kalau di sini kita minimal tuh deposit 2,5 bulan. Jadi bayangkan kalau misalnya harga sewa kondo kita katakanlah Rp3.000 10 juta gitu ya. Nah kita harus siapin duit sekitar 2,5 bulan depositnya tambah 1 bulan sewanya. Jadi hampir 30 juta lebih ya teman-teman ya. Jadi setengah bulannya itu untuk utilities, untuk depositnya listrik, air segala macam lah gitu, utilities. Terus jadi makanya kalau kita bisa berhemat nggak bayar deposit kan sesuatu banget ya teman-teman ya, alhamdulillah gitu ya. Nah jadi nanti saya akan share di video saya selanjutnya bagaimana sih bisa cari kondo tanpa deposit gitu ya. Keren kan? Jadi karena itu benar-benar bisa banyak membantu kita ketika kita baru pindah. Karena kalau kita baru pindah ke suatu negara menjadi khususnya misalkan kita jadi expat gitu ya, itu kan memang kita siapin tempat tinggal, biasanya tuh dikasih 2 minggu atau 1 bulan. Tapi untuk persiapan awal mobilisasi kadang-kadang itu dikasihnya setelah kita on board 1 bulan kerja, baru uang mobilisasi kita baru keluar ya. Nah jadi memang kita harus ada modal dulu ibaratnya gitu teman-teman ya. Nah jadi nanti saya akan share di video saya selanjutnya. Tapi untuk mobilisasi ini teman-teman pastikan harus tahu bagaimana prosedur di kondo teman-teman ketika akan pindah. Yang kedua, sebaiknya tidak usah banyak barang ya teman-teman biar nggak rempong, karena kalau banyak barang rempong packingnya. Tadi pagi pun anak saya kebingungan, bajunya kebanyakan, akhirnya itu saya taruh aja di yang dalam spray itu adalah bajunya dia sebenarnya, jadi buntelan karena sudah tak ada waktu ya. Ya jadi makanya saya langsung aja deh, toh juga nanti kebetulan kan jarak kondonya juga cuma 10 menit ya, tinggal gantung sampai sana gitu ya. Nah jadi teman-teman itu aja dari saya, silakan teman-teman bisa cari movernya yang mana, kemudian kalau masih bisa kalau barangnya kecil-kecil ya nggak perlu pakai mover teman-teman ya. Apalagi kalau teman punya kenalan yang punya mobil, mungkin bisa mendingan kasih dia uangnya sama bagi rezeki ya. Jadi bisa lebih hemat juga gitu ya teman-teman, dan juga nggak perlu bayar deposit kalau barangnya kecil-kecil. Tapi kalau barang yang besar-besar ya memang mau nggak mau mesti bayar deposit karena menggunakan mover dan juga untuk safety sebenarnya ya. Jadi memastikan bahwa memang orang ini, dan itu movernya juga isi foam kalau yang bawa furniture atau bawa barang besar-besar ya, karena mungkin untuk safety memastikan bahwa ini pindahan bukannya ada pencurian gitu ya. Oke, saya rasa itu aja dari saya sharing bagaimana kita di luar negeri khususnya di Kuala Lumpur Malaysia kalau kita mau pindahan apartemen atau pindahan apartemen ya, khususnya kalau rumah saya rasa nggak begitu ya. Kalau apartemen karena kan dia ada building management yang mengatur itu semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya kalau dirasakan manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Kuala Lumpur, Malaysia.